Menkeu Purbaya membongkar skandal 1.000 triliun di Bank Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng rawuh para sedulur dimanapun berada. Kembali lagi, tempat di mana tabir gaib dibuka dan rahasia yang tersembunyi terungkap perlahan. Hari ini kita akan menyelami sebuah ramalan yang bikin merinding, datang dari Geger. Mari kita buka tirai misteri ini. Dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan izin dari para leluhur serta penjaga alam. Rahayu Sagung Dumadi, mugi tansah pinaringan pitedah lan pangayomaning Gusti. Kepada semua yang menonton tayangan ini, semoga diberi keselamatan lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya dunia maupun gaib, serta senantiasa berada dalam lindungan para leluhur dan penjaga alam semesta. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wilujeng Sumping, Wilujeng Rawuh. Mari kita tapaki cerita ini dengan penuh kewaspadaan dan rasa hormat kepada dimensi yang tak kasat mata. Solawat dan salam mari kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita masuk ke ceritanya. Indonesia gempar pada suatu malam hujan ketika sebuah dokumen rahasia bocor ke publik. Dokumen itu konon berasal dari seorang menteri keuangan fiktif bernama Purbaya, sosok teknokrat pendiam yang selama ini jarang tampil di media. Dalam berkas setebal ratusan halaman itu, tertulis angka yang membuat siapapun tercekat, 1.000 triliun rupiah. Uang tersebut, menurut cerita yang beredar, tersimpan rapi di sebuah bank raksasa di Cina, berlapis rekening bayangan dan perusahaan cangkang. Nama yang disebut-sebut dalam dokumen itu adalah presiden fiktif bernama Jokowi, pemimpin kuat yang selama ini dipuja dan dicela sekaligus. Purbaya dalam cerita ini digambarkan telah lama mencium kejanggalan. Setiap tahun, laporan anggaran negara tampak sehat, namun ada lubang hitam yang tak pernah bisa dijelaskan auditor. Angka-angka seolah hidup, berpindah tempat, menghilang, lalu muncul kembali dalam bentuk investasi asing yang misterius. Malam itu, Purbaya dikisahkan berdiri sendirian di ruang kerjanya. Ia tahu, bila cerita ini benar, maka yang ia hadapi bukan sekadar skandal keuangan, melainkan pertaruhan nyawa dan masa depan negara. Teleponnya berdering berkali-kali, pesan tanpa nama masuk bertubi-tubi. Hentikan penyelidikan atau semuanya berakhir. Namun, cerita tidak berhenti di sana. Dalam versi fiksi ini, Purbaya memilih jalan berbahaya, menyerahkan salinan dokumen kepada jurnalis investigasi dan lembaga internasional. Isu 1.000 triliun di Bank Cina pun meledak, memicu demonstrasi, perang opini di media sosial, dan tekanan global. Sebagian publik percaya, sebagian lain menyebutnya rekayasa politik terbesar abad ini. Sementara itu, sosok Jokowi dalam cerita tetap membantah, tersenyum di depan kamera, seolah badai itu tak pernah ada. Akhir cerita dibiarkan menggantung. Apakah Purbaya adalah pahlawan yang menyelamatkan negeri atau pion dalam permainan kekuasaan global? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, kisah ini menjadi legenda politik modern, peringatan bahwa kekuasaan, uang, dan kebenaran seringkali bersembunyi di balik bayang-bayang. Hari-hari setelah kebocoran dokumen itu berubah menjadi mimpi buruk nasional. Media internasional mulai menyoroti Indonesia, namun anehnya, tak satu pun berani menyebut nama secara gamblang. Semua hanya menyebutnya sebagai kasus 1.000 triliun Asia Timur. Di balik layar, Menkeu Purbaya hidup dalam bayang-bayang. Mobil dinasnya kini selalu berganti rute. Lampu ruang kerjanya tak pernah padam hingga dini hari. Ia tahu, dokumen yang ia lepaskan ke publik hanyalah lapisan pertama. Masih ada satu berkas terakhir, dijuluki Dokumen Naga Merah. Berkas itu konon berisi rekaman transaksi lintas negara, tanda tangan digital, dan kode rekening yang hanya bisa dibuka dengan otorisasi 3 pihak, bank luar negeri, pejabat dalam negeri, dan satu nama misterius yang disamarkan dengan simbol Omega. Suatu malam,
Purbaya menerima pesan singkat tanpa pengirim. Kebenaran bukan untuk diselamatkan, ia hanya dipinjam sementara. Keesokan harinya, seorang saksi kunci mantan eksekutif keuangan yang disebut mengetahui jalur uang ke Bank Cina dilaporkan menghilang tanpa jejak. Apartemennya rapi, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu benda tertinggal di meja. Jam tangan berhenti di pukul 01.00. Di saat yang sama, Presiden fiktif Jokowi muncul di televisi nasional. Dengan nada tenang ia berkata, "Negara ini sedang diuji oleh narasi gelap. Rakyat jangan terprovokasi." Namun publik terbelah. Media sosial mendidih. Demonstrasi pecah di beberapa kota. Spanduk bertuliskan, 1.000 triliun milik siapa? Terbentang di jalan-jalan utama. Purbaya akhirnya mengambil langkah terakhir. Ia tidak memilih konferensi pers, ia memilih forum internasional tertutup. Dalam cerita ini, ia menyerahkan dokumen naga merah kepada Komite Keuangan Global dan pada saat yang sama mengundurkan diri secara misterius. Sejak hari itu, Purbaya tidak pernah muncul lagi di depan publik. Sebagian percaya ia disembunyikan, sebagian yakin ia dibungkam, sebagian lagi berspekulasi ia telah menyiapkan bom waktu data yang akan meledak jika sesuatu terjadi padanya. Cerita ditutup dengan satu kalimat terakhir yang viral di jagat maya. Jika 1.000 triliun itu benar-benar ada, maka yang paling menakutkan bukan di mana uang itu disimpan, melainkan siapa yang masih memegang kuncinya. 3 bulan setelah hilangnya Purbaya, publik mulai mengira semuanya akan dilupakan. Media beralih ke isu lain. Demonstrasi mereda. Tagar-tagar 1.000 triliun perlahan tenggelam. Namun justru di saat itulah permainan sesungguhnya dimulai. Di sebuah negara kecil Eropa Timur, sebuah server tua tiba-tiba aktif kembali. Server itu terhubung ke jaringan lama yang sudah dianggap mati. Jalur data milik konsorsium keuangan Asia. Dari sanalah sebuah video pendek bocor ke dunia maya. Video itu hanya berdurasi 47 detik. Di dalamnya terlihat sosok Purbaya. Wajahnya pucat, tapi suaranya tenang. Jika video ini tersebar, berarti saya sudah tidak lagi bebas. Dokumen naga merah bukan satu-satunya kunci. Ada 3 brankas di 3 negara dan semuanya terhubung. Video itu diakhiri dengan satu kalimat yang membuat dunia terdiam. Uang itu bukan untuk disimpan, tapi untuk membeli masa depan. Dalam hitungan jam, video itu meledak. Pasar keuangan Asia terguncang. Nilai tukar bergejolak. Beberapa bank besar mendadak menghentikan transaksi lintas negara. Seolah ada tombol darurat yang ditekan dari tempat yang tak terlihat. Sementara itu, di dalam negeri, Presiden fiktif Jokowi menggelar rapat darurat tertutup. Tidak ada notulen, tidak ada bocoran. Namun seorang staf anonim kemudian mengaku bahwa satu kalimat terus diulang dalam ruangan itu. Siapa sebenarnya Omega? Nama Omega kembali menghantui publik. Ada yang percaya Omega adalah individu. Ada pula yang yakin Omega bukan manusia, melainkan jaringan kekuasaan yang sudah ada sejak puluhan tahun, lebih tua dari pemerintahan manapun. Di akhir cerita ini, seorang jurnalis muda menemukan fakta paling mengejutkan. Rekening 1.000 triliun itu masih utuh, belum pernah dipakai. Artinya satu hal, skandal ini belum berakhir. Ia baru menunggu waktu. Cerita ditutup dengan adegan simbolis. Di sebuah bank asing, lampu ruang brankas otomatis menyala sendiri. Di layar monitor tertulis satu kalimat dingin. Akses dibuka, menunggu perintah. Lampu brankas itu menyala hanya selama 10 detik, lalu kembali gelap. Namun cukup bagi satu pesan terakhir terkirim ke seluruh jaringan rahasia dunia. Omega aktif. Keesokan harinya, seorang analis keuangan menemukan anomali. Rp1 berpindah dari rekening 1.000 triliun itu. Bukan jumlahnya yang menakutkan, melainkan maknanya. Itu adalah sinyal awal.
Di layar komputer sang analis muncul kalimat dingin. Permainan dimulai kembali. Dan di suatu tempat yang tak diketahui, seseorang tersenyum. Karena kini, tak ada lagi yang bisa menghentikan kebenaran. Tak lama setelah sinyal terakhir terkirim, jaringan itu sunyi selamanya. Server mati, rekening terkunci, dan nama Omega menghilang seperti tak pernah ada. Publik tak pernah mendapat jawaban pasti. Hanya satu hal yang tersisa. Kesadaran bahwa kekuasaan sejati tak selalu terlihat, dan kebenaran, sekali disentuh, tak bisa benar-benar dikubur. Cerita berakhir, namun bayangannya tinggal. Namun di hari terakhir tahun itu, sebuah arsip rahasia dibuka oleh sistem otomatis, tanpa perintah manusia. Isinya kosong, kecuali satu kalimat sederhana. Kebenaran sudah dipilih untuk disimpan, bukan di bank, melainkan di ingatan orang-orang. Sejak saat itu, tak ada lagi kebocoran, tak ada lagi suara. Hanya diam yang mencurigakan, tanda bahwa cerita ini memang selesai atau justru baru benar-benar berakhir di tangan pembaca. Dan ketika ingatan mulai memudar, satu pesan terakhir muncul lalu lenyap. Tak semua rahasia ingin dibongkar, sebagian hanya ingin diingat. Lampu padam, tirai tertutup. Cerita usai, namun gaungnya tinggal selamanya. Namun, di detik terakhir sebelum semuanya benar-benar sunyi, terdengar satu bisikan lirih. Yang terbesar bukanlah uangnya, melainkan kebohongan yang berhasil bertahan, lalu gelap. Dan kisah itu pun resmi berakhir, tanpa pernah benar-benar selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga kisah yang kami sajikan bisa menjadi hiburan, sekaligus bahan renungan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like sebagai dukungan, tulis komentar pendapat atau versi cerita kalian di bawah, share video ini ke teman, keluarga, atau media sosial kalian. Dan pastikan agar tidak ketinggalan update video-video terbaru seputar misteri, kisah gaib, konspirasi, dan cerita-cerita penuh teka-teki lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.